Ya wes. Nanti bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza kama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di subuh ini dalam keadaan sehat, kuat, semangat. Ya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam ketaatan Allah dan Rasul. Jamaah subuh rahimakumullah, sudah dibantu laptop itu masih lupa ya ini. Tidak ada seorang hamba pun di kolong langit dan di atas punggung bumi ini mukminan, mempunyai keimanan yang sempurna, hatta yakunu hatta yakuna usulan. Jadi sehingga dia menjadi orang yang santun. Santun. Sini ini adalah sikap dasar. Sehingga orang mukmin itu di mana saja dia berada, suku apa saja, bangsa apa saja, di negara mana saja, selama dia di atas bumi dan di kolong langit, ini dia akan menjadi iman mukmin yang sempurna jika kita tidak usah heran dengan nasihat ini, karena ada nasihat yang lebih populer lagi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna iman seseorang itu adalah apabila dia berbudi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu uraiannya banyak sekali. Jadi ya, antara lain itu dia berlaku santun, usulan. Oke. Dan santun itu juga tidak akan terjadi sehingga dia adalah menjadi seorang yang muslim. Wala yakun usulan hatta yakuna musliman. Tidak mukmin kecuali santun, tidak santun kecuali dia berserah diri kepada Allah. Musliman. Aslama yuslimu itu artinya berserah diri. Berserah diri. Tunduk dan patuh kepada Allah.
wujudnya nanti ya tawakal apa itu ya, berserah diri. Jadi musliman juga berarti orang yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan diri sendiri maupun menyelamatkan orang lain. Jadi nanti ada kriterianya apa? Ini sambung menyambung. Orang itu tidak beriman kecuali dia santun, dan tidak santun kecuali dia muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri pada Allah, serah diri pada putusan Allah, dan dia ridho kepada Allah, serta berhusnudzon. Apa yang terjadi untuk dirinya adalah baik adanya. Hanya kadang kita tidak paham mengapa, kemudian kita tergesa-gesa ingin tahu, kemudian bersuudzon kepada Allah. Itu yang sering terjadi pada kita ya. Makanya forum ini juga forum untuk mengingatkan yang ngomong ini juga nanti perlu diingatkan juga gitu. Apa bisa saja khilaf ya, tidak bakal dia santun kecuali dia muslim. Muslim berserah diri, yang kedua artinya menyelamatkan diri sendiri maupun diri orang lain. Pesan ini bisa kita amati pada surat At-Taubah ayat 128 129. Ini apa? Bagian akhir ya surat ini Taubah. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kamu sekalian seorang utusan. Rasul ini mufrad, artinya singular ya. Berarti ini artinya Muhammad. Nah, kalau rusulun, nah itu berarti banyak rasul. Telah datang pada kamu seorang utusan. Min anfusikum, di antara kamu sendiri. Di antara kamu sendiri dari masyarakat Semit, ini masyarakat Arab. Utusannya juga dari Arab. Masyarakat keturunan Bani Israel gitu ya. Jadi diutus rasulnya dari Bani Israel. Meskipun anaknya Israel tidak semuanya jadi rasul, tapi sebagian besar adalah jadi apa? Jadi bagian dari masalah dalam kehidupan. Itu semuanya adalah juga untuk takbir ya, dari kehidupan. Memang kita ini diingatkan Allah bisa melalui orang lain, bisa melalui kejadian, bisa melalui diri sendiri. Kalau memang melalui yang lain-lain itu tidak bisa ingat, ditimpakan pada diri sendiri. Ini contoh perangai seorang yang muslim, seorang mukmin itu adalah laqad ja'akum rasulun, telah datang di antara kepada kamu seorang utusan min anfusikum, dari dirimu sendiri, azizun alaihi, yang mempunyai obsesi peduli ya, sangat berat pedulinya. Azizun ini bukan yang maha perkasa, bukan lain lagi. Kalau dalam susunan kalimat ini tidak boleh diartikan maha perkasa, artinya mempunyai kekuatan yang besar terhadap apa yang engkau derita. Kita lihat background dari kedatangan Nabi Muhammad, itu masyarakat dalam keadaan jahiliyah.
Jaliyahnya bukan tidak bisa baca tulis, tidak, tetapi dia jahil rohaninya, jahil hatinya. Dia tidak mengenal Allahnya dan tidak menyambung kasih sayang yang itu telah dicurahkan oleh Allah pada kita semua makhluknya. Nabi datang mempunyai perhatian yang sangat besar, kepedulian yang sangat tinggi terhadap penderitaan. Dia melihat menderita. Harisun alaikum. Harisun itu rakus ya. Jadi. Tapi di sini artinya adalah harisun alaikum. Dia mempunyai keinginan yang kuat. Alaikum kepada kamu sekalian. Bil mu'minina, untuk menjadi orang yang selamat. Raufun, dia berbelas kasihan. Dia utusan ini, Rasul ini yang Rauf. Rasulun ini Raufun, Rahimun, dan dia juga penyayang. Dia penyayang. Pernah kisah satu hari ada ibu-ibu menggendong anaknya, kemudian anaknya pipis. Nah, ibu itu bukan ibu, karena hanya satu. Ibu itu dalam kisah itu kemudian refleks menjauhkan anaknya dari dekapannya gitu, karena digendong gitu. Dijauhkan. Pas itu kejadiannya di depan Nabi. Kemudian Nabi menegur sang ibu itu, wahai ibu, janganlah engkau melukai hati anakmu. Janganlah engkau melukai hati aku. Loh, kok melukai? Aku tidak melakukan apa-apa. Iya, gara-gara anakmu kencing kemudian kamu itu dengan mendadak melepaskan diri dan menjauhkan anak dari itu, dia terkejut, dan dengan terkejut itu dia merasa jauh dari orang tuanya sehingga terluka hatinya. Jadi sampai begitu ya, masih banyak kisah-kisah itu seperti nenek tua dari Yahudi yang dia disuapin Nabi, kemudian Nabi sudah tidak ada lagi buta dia, Nabi sudah tidak ada, beliau sudah pikun, kemudian diteruskan tradisi nyuapi nenek tua itu oleh Abu Bakar. Kemudian ditegur, ditanya Abu Bakar, loh kamu ini siapa? Kok tidak seperti yang biasa nyuapin aku? Oh, Abu Bakar paham, bahasanya ini Rasul memang aku meneruskan kebiasaan Rasul berlaku baik pada orang lemah. Oh, Nek, itu kalau bahasa Indonesia ya, itu yang biasa datang nyuapin itu adalah Rasulullah, dan beliau sudah wafat. Masya Allah. Jadi dia kemudian dia dapat Abu Bakar pun dia menyatakan salutnya terhadap Muhammad, dan dia akhirnya berganti kepercayaan syahadat mempercayai pada kerasulan Muhammad. Ini contoh-contoh Rauf Rahim ya, Nabi Muhammad. Jadi ini diterangkan dalam Al-Quran, disiarkan, diiklankan lagi, kemudian supaya dijadikan pegangan bagi para pengikut Rasul. Hendaknya juga punya kepedulian pada penderitaan, pada derita. Jadi di sini kan kata kunci di sini kan ma'anitum, penderitaan. Penderitaan itu wujudnya macam-macam. Dan keamanan bil mukminin. Kemudian belas kasihan diperlukan, sayang itu diperlukan. Jadi kalau ini adalah
menjadi kebutuhan orang, maka kemudian ini kurang pada orang, maka nanti ada perilaku aneh yang terjadi pada orang itu. Yang perilaku itu artinya menjadikan orang tidak selamat. Hatta yakuna musliman. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Fa in tawallau, jika mereka semuanya berpaling, wahai Muhammad, jika mereka semua masyarakatmu berpaling dari kamu, hasbi Allah, hendaknya sikap kamu cukuplah bagi Allah tempat aku berserah diri. Hasbi Allah itu kalau hanya satu orang, kalau banyak orang hasbunallah. Jadi ada hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah. Hasbi Allah itu sama dengan tawakkaltu 'alallah. Maknanya hasbi Allah, aku berserah diri kepada Allah. Berarti keberhasilan dakwah, keberhasilan ajakan Nabi itu jika ternyata mengalami kegagalan, ya, fa'in tawallau. Nah, ini fenomenanya yang diangkat di ayat ini. Fa'in tawallau, apabila mereka berpaling dari kamu dan tidak mengikuti nasihat kamu, faqul hasbi Allah, maka engkau tidak usah protes sama mereka, tidak usah itu semuanya, tapi engkau berserah diri kepada Allah. Karena sesungguhnya la ilaha illahu, tidak ada sesembahan, tidak ada yang patut disembah illahu kecuali Dia. Tidak, di sini tidak la robba siwahu, tidak, la ilaha illahu. Artinya berpuncak dalam hidup ini yaitu kita menyembah kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah zat Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Jadi di sini di dua ayat ini diajarkan bagi kita sebagai seorang yang muslim itu hendaknya dia punya peduli terhadap penderitaan orang lain dan keamanan orang lain, dan termasuk keamanan diri sendiri, serta sanggup memberikan belas kasihan dan kasih sayang. Wujud lain maka dari itu kemudian di antara sama muslim itu bersaudara, ya. Jadi orang boleh saja dia jauh dari saudara kandungnya, maksudnya saudara kandungnya, dari kerabatnya, tetapi dia sebetulnya semua, jika di situ ketemu orang Islam, maka itu adalah saudara kita. Ini sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah, ya sempat kita tidak baca sanadnya lengkap, jadi menuturkan Abdullah bin Maslamah bin Qanib, menceritakan Daud, yakni Abi ibnu Qais, dari Abi Sa'id Maula, katanya tidak dibacakan malah dibaca, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu. Jadi wujud muslim itu tadi bersaudara, wujud persaudaraan itu menghindari perbuatan ini, beberapa perbuatan ini. La tahasadu, hasada yahsudu itu dengki. Tapi kalau tafa'ala ya tafa'alu, wazannya, timbangannya, patronnya, patternnya, hasada itu bentuknya menjadi tahasada ya tahasadu, itu saling
maknanya berubah menjadi saling. Maka dari itu di sini maknanya la tahasadu, janganlah engkau saling menghasut, saling mendengki. Ini kan masih tetap populer, perbuatan ini masih tetap populer. Kalau kita mau perhatikan gejala yang muncul di lingkungan kita gitu, di masyarakat kita, maksudnya tidak di Dinarmas saja gitu ya, di Amerika, di Afrika, di Cina, di mana saja, itu ini perilaku negatif ini dilarang. Nabi bersabda, la tahasadu, janganlah engkau saling mendengki. Bentuk dengki itu disebabkan karena dia tidak menyukai kenikmatan itu, kesenangan itu diterima oleh orang lain. Itu diem dia, tidak senang, itu sudah hasut, itu sudah hasut. Lebih lagi derajatnya lebih naik lagi sedikit, dan dia senang kalau kesenangan orang, kenikmatan orang itu, dia kenikmatan pindah pada dirinya, pindah pada dirinya, artinya hilang dari orang lain itu kemudian pindah pada dirinya. Nah, itu nanti upaya-upayanya bisa melakukan kejahatan ya. Padahal hasud ini sudah jahat ya. La tahasadu. Jamaah yang saya muliakan, jadi sebetulnya mengapa Nabi Muhammad itu tidak diterima oleh sebagian orang, khususnya dari Yahudi. Jadi itu karena harapannya setelahnya Rasul Isa bin Maryam itu kan menunggu ada fatrahnya sekitar 6 abad, kok tidak muncul-muncul. Dan di dalam kitab memang disebutkan, kalau kita di surat Sof ya, atau di surat wa min ahlil kitabi lamay yu'minu billah, dan sebagian dari ahli kitab lamay yu'minu billah, mereka sungguh beriman pada Allah. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan pada kamu wahai Muhammad, kamu semuanya dan para pengikutmu. Wa ma unzila ilaihim, dan yang diturunkan pada mereka yaitu Taurat. Jadi sebagian ahli kitab itu ada yang masih tetap murni, ori, yaitu Tuhannya Allah, dan percaya pada Nabi Muhammad, dan dia juga percaya pada Nabi Musa. Nah, kemudian yang memusuhi dan tidak menerima Nabi itu adalah karena hasud. Karena yang diharapkan Nabi yang terakhir nanti adalah dari Bani Israel. Ternyata bukan dari Bani Israel. Ternyata kok dari Arab. Gara-gara kesukuan gitu ya. Gara-gara kesukuan tuh. Maka dari itu ada nasihat Nabi yang lain, yaitu janganlah engkau fanatik ya, fanatik terhadap asobiyah, terhadap kesukuan. Man mata ala asobiyatin famata mitatan jahiliyatan. Itu nasihat Nabi. Barang siapa dalam hidupnya itu kemudian mengalami kematian dan mati dalam keadaan dia fanatik kesukuan, maka dia matinya sebagaimana kematian zaman jahiliyah. Jadi belum mengenal
Allah dan belum mengenal Muhammad itu. Wala tahasadu. Jadi ternyata hasud itu mulai yang kecil-kecil sampai dengan yang besar. Yang besarnya juga sampai orang tidak mau menerima Allah, tidak mau menerima Tuhan, dan tidak mau menerima Rasul karena bukan dari sukunya. Rasulnya yang bukan dari sukunya, tapi Allah tidak bersuku. Gitu. Wala tahasadu, ini beberapa contoh. Kemudian wala tanajasu, dan janganlah engkau saling bertengkar. Bertengkar itu artinya berlawanan, bersengketa, tapi hanya karena melalui mulut, tidak melalui fisik, ya, melalui mulut. Wala tanajasu, dan janganlah kau bertengkar. Maka dari itu ada penasihat Nabi, biasanya tandanya orang munafik itu ada 4. Selain yang terkenal orang ada 3, ya, yaitu apabila berkata bohong, apabila berjanji menyalahi, apabila dipercaya khianat. Dan ada dalam riwayat lain ditambah satu lagi, wa idza jadala hadaru, apabila berbantah maka sampai bersitegang urat leher. Bersitegang urat leher artinya dia membabi buta, kok babinya yang buta, ya. Jadi artinya dia sudah tidak mau menerima lagi kebenaran yang ada pada lawan bicara. Pokoknya padahal yang maha benar itu wallahu a'lamu bishawab. Itu kan artinya itu sesungguhnya Allah lah dan yang lebih mengetahui tentang mana yang benar, gitu. Jadi biasanya para alim itu nulis dalam kitabnya itu terakhir itu selalu di sambutannya, di muqaddimah, di ujungnya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan juga perilaku sikap terhadap sang Khalik, ya. Sebenarnya kembali sadar bahasanya kita tidak ada apa-apanya. Wala tanajasu, jangan bertengkar. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Wala tabaghadu, dan saling membenci. Ada syair, ini syair, ya. Kalau Pak kok syair, ayat dan hadis itu masih banyak, kok keluarkan syair, Pak, ya sudah. Jadi bencilah orang yang kau benci. Tapi yang biasa-biasa saja, karena bisa jadi kelak di kemudian hari orang yang kau benci itu menjadi orang yang kau senangi. Begitu juga cintailah orang yang kau cinta, tapi jangan terlalu mencintai orang itu terlalu berlebihan. Bisa jadi nanti dia akan menjadi orang yang kau benci. Itu nasihat, artinya orang tidak boleh orang yang minal mu'tadin, tidak boleh orang yang dengan berlebihan, boleh saling membenci. Ada lagi, tapi bukan Nabi ini, ya. Ainur ridho kullu aibin kalilatin kama ainus sukhti tubdil masawiyah. Orang yang senang, ainur ridho, pandangan yang senang, itu memandang apa saja kelihatan nampak. Orang kalau senang, ya sudah membutakan dia. Ainur ridho kullu aibin kalilatin. Orang yang melihat suatu hal yang dia senangi, maka kullu aibin kalilatin, semua kekurangan dia tertutup. Jadi tertutup.
Kama ainus suht, begitu juga halnya orang yang benci sama orang itu, maka terhadap orang yang dibenci itu tubdil masawiyah, akan menutup kebaikan-kebaikan. Semua orang itu kan ya kadang baik kadang buruk. Memang yang diupayakan supaya lebih lama jadi orang baik. Jadi, maka dari itu nasihatnya sebaik-baik orang yaitu yang panjang umurnya dan baik perbuatannya, kan gitu. Seburuk-buruk orang yaitu panjang umurnya dan buruk perbuatannya, gitu. Jadi sebenarnya yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Maka yang diusahakan itu supaya itu jangan melekat pada kita. Untuk itu diingatkan sehingga kita selalu ingat. Wala tabaghadu, wala tadabaru, dan janganlah engkau saling, coro Jawa ini, saling nyingkur, saling membelakangi, saling mengabaikan, saling tidak peduli. Itu sebenarnya ekor panjang daripada saling membenci tadi. Akhirnya Allah berserah, biar luweh gitu, nek bosone wong Semarang, luweh kan. Jadi apa ya, bahasa itu rasa ya. Jadi wala tadabaru, termasuk sebenarnya tidak memperhatikan, tidak peduli itu tidak saja pada orangnya, fisiknya, juga termasuk pada nasibnya, pada kesulitannya, terhadap masalahnya. Maka dari itu termasuk tadabaru, itu saling kau membangun, termasuk orang yang mengatakan itu, bangsane dhewe cek rekoso angel kok nglumpukne dana untuk Palestina. Kayak itu kan omongan orang yang memang sudah putus kepeduliannya. Padahal al-muslimu akul muslim, ya kan? Itu pun juga mungkin tidak pernah dibaca. Jadi keluarlah kata-kata yang seperti itu. Kita paham tatkala manusia itu keluar kata-katanya dan keluar perbuatannya, maka sebenarnya apa yang ada dalam pikiran dan hatinya bisa ketahuan. Tapi tatkala dia diam saja, itu maka kita sulit untuk mengetahui isi hatinya. Wala tadabaru. Oke, saya kira masih panjang dan ini sudah waktunya sudah off ya. Jadi saya kira juga tidak boleh berlebihan dan termasuk dalam menyampaikan kebaikan, dan Anda akan lebih senang apabila ini diakhiri. Maka dari itu mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.